Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf, peserta Latsar CPNS 2021 angkatan ketiga pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana saat ini saya bekerja di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jabatan pengelola pelanggaran perda. Baiklah sahabat dasar, di sini saya akan sedikit mengulang kembali materi yang ada di agenda 3, yang dimana terdapat tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan Work of Government atau WOG. Mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu manajemen ASN. Manajemen ASN itu sendiri merupakan pengelolaan aparatur sipil negara yang tujuannya untuk menciptakan sumber daya manusia atau ASN yang profesional, yang bebas dari pengaruh intensi politik dan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, di manajemen ASN itu sendiri itu terdapat yang namanya peran, kedudukan, dan hak kewajiban seorang ASN serta kode etik seorang ASN. Nah, baik, di dalam sistem manajemen ASN itu ada yang dinamakan dengan sistem merit, di mana sistem merit ini itu mempertimbangkan yang namanya kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja, di mana sistem merit ini menjamin keadilan bagi seorang ASN dalam pengembangan karirnya, dan juga di dalam organisasi sistem merit ini mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pelayanan publik. Pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jadi dalam pelayanan publik itu terdapat pengelompokan Yang pertama, pelayanan administratif. Jadi di pelayanan publik itu terdapat klasifikasi pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi. Yang kedua, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang bisa digunakan oleh publik. Yang ketiga, pelayanan jasa, di mana pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Dan yang terakhir, pelayanan regulasi, pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Nah, jadi pelayanan publik itu ditentukan baik atau tidaknya itu berdasarkan dari prosedur layanannya, apakah memberikan kecerdasan kepada masyarakat, kemudian waktu penyelesaiannya apakah efisien atau tidak, layanannya apakah biayanya termasuk apakah mahal atau murah seperti itu, terus produk dari produk layanannya, kemudian sarana dan prasarananya, kemudian kompetensi dari petugas dari pelayanan publik itu sendiri. Publik ini kita ini berusaha membuat sebuah kebijakan, membuat sebuah prosedur itu yang tidak menyusahkan masyarakat Nah, itulah tantangan kita ke depan, bagaimana kita membuat suatu kebijakan itu yang sangat mudah, cepat, dan efisien, sehingga membuat masyarakat itu
merasakan pelayanan publik itu dengan baik dan maksimal. Selanjutnya yaitu tentang work of government. Work bagi ASN yaitu memberikan fondasi dan nilai fundamental pada ASN mengenai pentingnya merumuskan tujuan bersama, menyiapkan upaya-upaya bersama, itu kolaborasi lintas sektor dalam mencapai tujuan bersama, dalam mencapai tujuan umum, serta menciptakan perekat kebangsaan yang kuat. Nah, jadi work itu adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dan keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan, kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Nah, untuk mengimplementasikan work ini, kita ini sebagai ASN kan harus memberi pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Nah, jadi untuk biar lebih efisien dalam pelayanan, maka diperlukannya adanya sistem work ini, di mana kita bisa berkoordinasi dengan lintas sektor antara instansi maupun lintas sektoral yang bisa berhubungan antara dinas maupun yang bersifat vertikal dengan kementerian maupun yang instansi swasta yang lainnya, sehingga kita bisa mencapai sebuah kesepakatan yaitu pelayanan publik yang baik bagi masyarakat. Contohnya kami di Satpol PP sebagai penegak perda dalam melakukan sebuah razia itu selalu berkoordinasi dengan beberapa instansi seperti Dinas Perhubungan bagian pengatur jalan, kepolisian juga sebagai pengatur jalan, juga kejaksaan dan sebagai penegak keadilan apabila kasus tersebut naik kepada pengadilan, seperti itu. Nah, demikianlah yang bisa saya uraikan sedikit. Jadi saya minta maaf apabila dalam penyampaian saya banyak kekurangan. Terima kasih. Semoga kita semua menjadi ASN yang profesional di bidangnya masing-masing. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.